Halo adik-adik semuanya, jumpa lagi dengan Bapak Sipangkar. Pada video kali ini, Bapak akan membahas soal latihan pada buku Belajar Bersama Temanmu untuk Matematika kelas 5 SD, Kurikulum Merdeka volume 1, halaman 41. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, jika video ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share, dan subscribe ya. Nah, baiklah adik-adik semuanya, kita langsung ke pembahasan soal. Nomor 1, ayo hitunglah dalam bentuk vertikal. Bagian pertama, 50 dikali 4,3. Kita kalikan 3 kali 0, 3 kali 5, 15. Kemudian 4 dikali 0, 4 dikali 5, 20. Kita jumlahkan 0, 5, 1, 2. Berikutnya kita hitung di belakang koma 1. Maka komanya bergerak dari kanan ke kiri sejauh 1 langkah. Komanya di antara angka 5 dan 0. Jadi jawabannya adalah 215,0. Di belakang koma angka 0 tidak kita pakai. Jadi jawabannya adalah sama dengan 215. Kemudian nomor 2, 6 dikali 1,8. Kita kalikan 8 dikali 6, 48. 1 dikali 6, 6. Kita jumlahkan 8, 10. Kemudian kita hitung di belakang koma ada 1. Maka jawabannya adalah 10,8. Sama dengan 10,8. Kemudian nomor 3, 26 dikali 3,2. 2 dikali 6, 12, tulis 2, simpan 1. 2 dikali 2, 4, tambah 1, 5. 3 kali 6, 18, tulis 8, simpan 1. 3 kali 2, 6, tambah 1, 7. Jumlahkan 2, 5 tambah 8, 13, tulis 3, simpan 1. 1 tambah 7, 8. Kemudian kita hitung di belakang koma 1. Maka jawabannya adalah 83,2. Sama dengan 83,2. Nomor 4. 3 dikali 1,4. 4 dikali 3, 12. 1 dikali 3, 3. Kita jumlahkan 2, 1 tambah 3, 4. Hitung di belakang koma ada 1. Jadi jawabannya adalah 4,2. Sama dengan 4,2. Nomor 5. 31 dikali 5,2. 2 dikali 1, 2. 2 dikali 3, 6. 5 dikali 1, 5. 5 dikali 3, 15. Kita jumlahkan 2, 6 tambah 5, 11. Tulis 1, simpan 1. 1 tambah 5, 6, 1. Kemudian kita hitung di belakang koma 1. Maka tanda komanya bergerak dari kanan ke kiri sejauh 1 langkah. Jadi jawabannya adalah 161,2. Nomor 6. 62 dikali 0,7. Kita kali
7 dikali 2, 14. Tulis 4, simpan 1. 7 dikali 6, 42. Tambah 1, 43. 0 dikali 2, 0. 0 dikali 6, 0. Kemudian dijumlahkan 4, 3, 4. Kemudian hitung di belakang koma 1. Maka jawabannya adalah 43,4. 43,4. Nomor 7, 0,6 dikali 0,8. 8 dikali 6, 48. Tulis 8, simpan 4. 8 dikali 0, 0 tambah 4, 4. Kemudian 0 dikali 6, 0. 0 dikali 0, 0. Kita jumlahkan 8, 4, 0. Hitung di belakang koma 1, 2, 1, 2. Maka jawabannya adalah 0,48. Berikutnya nomor 8. 3,5 dikali 0,9. 9 dikali 5, 45. Tulis 5, simpan 4. 9 dikali 3, 27. 27 tambah 4, 31. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 3, 0. Jumlahkan 5, 1, 3. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2. 1, 2. Jadi jawabannya adalah 3,15. Nomor 9. 1,5 dikali 3,4. 4 dikali 5, 20. Simpan 2. 4 dikali 1, 4. Tambah 2, 6. 3 kali 5, 15. Tulis 5, simpan 1. 3 kali 1, 3 tambah 1, 4. Jumlahkan 0. 6 tambah 5, 11. Simpan 1. 1 tambah 4, 5. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2. Maka tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Maka jawabannya adalah 5,10. Atau di belakang koma angka 0 tidak kita pakai, atau bisa kita tuliskan 5,1. Jadi jawabannya adalah 5,1. Nomor 10. 0,3 dikali 0,25. 5 dikali 3, 5 dikali 3, 15. Tulis 5, simpan 1. 5 dikali 0, 0 tambah 1, 15. Kemudian 2 dikali 3, 6. 2 dikali 0, 0. 0 dikali 3, 0. 0 dikali 0, 0. Kita jumlahkan 5, 7, 0, 0. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2, 3. Jadi 1, 2, 3. Jadi jawabannya adalah 0,075. Kemudian nomor 11. Nomor 11, 1,26 dikali 2,3. 3 dikali 6, 18. Tulis 8, simpan 1. 3 kali 2, 6 tambah 1, 7.
3 kali 1, 3. Kemudian 2 kali 6, 12. Tulis 2, simpan 1. 2 dikali 2, 4. Tambah 1, 5. 2 dikali 1, 2. Kita jumlah 8, 9, 8, 2. Kemudian kita hitung di belakang koma ada 1, 2, 3. 1, 2, 3. Maka jawabannya adalah 2,898. Kemudian nomor 12, 4,36 dikali 1,5. 5 dikali 6, 30. Tulis 0, simpan 3. 5 dikali 3, 15. Tambah 3, 18. Tulis 8, simpan 1. Kemudian 5 dikali 4, 20. Tambah 1, 21. 1 dikali 6, 6. 1 dikali 3, 3. 1 dikali 4, 4. Kita jumlah 0, 8 tambah 6, 14. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. Tambah 3, 5. 2 tambah 4, 6. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2, 3. Maka tanda komanya di antara angka 6 dan 5. Di belakang tanda koma angka 0 tidak kita pakai. Maka jawabannya adalah 6,54. Nomor 2, ayo carilah luas dari persegi panjang di bawah ini. Nah, kita perhatikan persegi panjang ini. Panjangnya itu ini adalah panjang 1,7 meter. Kemudian ini adalah lebarnya 0,6 meter. Di mana kita ketahui luas persegi panjang itu sama dengan panjang dikali lebar. Maka kita kalikan aja 1,7 dikali 0,6 sama dengan, nah kita kalikan 1,7 dikali 0,6. 6 dikali 7, 42, simpan 4. 6 dikali 1, 6. Tambah 4, 10. Kemudian 0 kali 7, 0. 0 kali 1, 0. Kita jumlahkan 2, 0, 1. Kemudian kita lihat di belakang koma 1, 2. 1, 2. Maka tanda koma di antara angka 1 dan 0. Jadi jawabannya adalah 1,02. 1,02. Satuannya apa? Satuannya meter persegi. Nomor 3, ada sebuah kawat dengan berat 4,5 gram per 1 meter. Ayo cari berat dari 8,6 meter dan 0,8 meter dari kawat tersebut. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan ilustrasi dalam bentuk tabel. Di mana berat untuk 1 meter itu adalah 4,5 gram. 1 meter 4,5 gram. Nah, kita diminta berat yang panjang kawatnya 8,6. Nah, 1 ke 8,6 itu dikalikan dengan 8,6. Maka di atas juga dikalikan 8,6. Maka berat untuk 8,6 meter itu bisa kita cari dari 4,5. 4,5 dikali 8,6 sama dengan, nah kita hitung 4,5 dikali 8,6. 6 dikali 5, 30. Tulis 0, simpan 3.
6 dikali 4, 24, tambah 3, 27. 8 dikali 5, 40, tulis 0, simpan 4. 8 dikali 4, 32, tambah 4, 36. Kita jumlahkan 0, 7, 8, 3. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2. Maka tanda koma bergerak dari kanan ke kiri sejauh 2 langkah. 1, 2. Maka jawabannya adalah 38,70. Nah, 0 di belakang koma tidak kita pakai. Jadi jawabannya adalah 38,7. Nah, bagaimana dengan panjang kawat 0,8 meter? Berapakah beratnya? Nah, sebelum Bapak lanjut, jadi di sini di tabel kita isi 38,7 gram. Nah, kemudian kita cari berat 0,8 meter. Nah, perhatikan lagi ilustrasi tabelnya. Nomor 3, ada sebuah kawat dengan berat 4,5 gram per 1 meter. Ayo cari berat dari 8,6 meter dan 0,8 meter dari kawat tersebut. Nah, sekarang kita perhatikan ilustrasi dalam bentuk tabel, di mana panjang 1 meter beratnya 4,5. 1 meter beratnya 4,5 gram. Nah, kita diminta berapakah berat 8,6. Nah, 1 ke 8,6 itu dikali dengan 8,6. Maka di atas juga dikali dengan 8,6. Maka berat 8,6 meter itu perkalian dari 4,5 dikali 8,6. 4,5 dikali 8,6 sama dengan, nah, kita kalikan dengan cara perkalian bertingkat. 4,5 dikali 8,6. 6 dikali 5, 30, tulis 0, simpan 3. 6 dikali 4, 24, tambah 3, 27. 8 dikali 5, 40, tulis 0, simpan 4. 8 dikali 4, 32, tambah 4, 36. Kita jumlahkan 0, 7, 8, 3. Selanjutnya kita hitung di belakang koma 1, 2. Maka komanya berada di antara angka 8 dan 7. Nah, 0 di belakang koma tidak kita pakai, jadi jawabannya adalah 38,7 gram. 38,7 gram. Di sini di tabel kita isi 38,7, satuannya gram. Berikutnya, berat dari 0,8 meter. Nah, perhatikan lagi ilustrasi tabel berikut. Untuk panjang 1 meter, beratnya itu 4,5. Kita diminta 0,8. Nah, 1 ke 0,8 itu dikali 0,8, maka atasnya juga dikali 0,8. Nah, kemudian untuk menghitung berat dari 0,8 itu kita peroleh dari 4,5 dikali dengan 0,8. Kita kalikan dengan cara perkalian vertikal. 4,5 dikali 0,8. 8 dikali 5, 40. Tulis 0, simpan 4. 8 dikali 4, 32. Tambah 4, 36. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 4, 0. Kita jumlah 0, 6, 3. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2. 1, 2. Maka jawabannya adalah 3,60.
Angka 0 di belakang koma tidak kita pakai, jadi jawabannya adalah 3,6 gram. Maka di sini 3,6. Nomor 4. Ayo isilah kotak di bawah ini dengan tanda sama dengan atau tanda tidak sama dengan. Nomor 1. 3,5 dikali 3,5 apakah sama dengan 3,5? Kita buktikan dengan hasil perkalian 3,5 dikali 3,5. Nomor 1. 3,5 dikali 3,5. 5 dikali 5, 25, tulis 5, simpan 2. 5 dikali 3, 15, tambah 2, 17. 3 dikali 5, 15, tulis 5, simpan 1. 3 dikali 3, 9, tambah 1, 10. Kita jumlahkan 5, 12, simpan 1, 1 tambah 1, 2, 1. Kemudian kita hitung di belakang koma 1, 2. Maka jawabannya adalah 12,25. Jadi 3,5 kali 3,5 lebih besar dari 3,5. Kemudian nomor 2, 3,5 dikali 0,1. 1 dikali 5, 5. 1 dikali 3, 3. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 3, 0. Kita jumlah 5, 3, 0. Kita hitung di belakang koma ada 1, 2. Jadi jawabannya adalah 0,35. Jadi hasil perkalian ini 0,35, jelas-jelas lebih kecil dari 3,5. Kemudian nomor 3, 3,5 dikali 0,9. 9 dikali 5, 45, simpan 4. 9 dikali 3, 27, tambah 4, 31. 0 dikali 5, 0. 0 dikali 3, 0. Kita jumlah 5, 1, 3. Kita hitung di belakang koma 1, 2. Maka jawabannya adalah 3,15. 3,15. Hasil perkalian dari 3,5 kali 0,9. Maka ini lebih kecil dari 3,5. Nomor 4. 3,5 dikali 1. 1 dikali 5, 5. 1 dikali 3, 3. Berapa di belakang koma? 1. Jadi hasil perkaliannya adalah 3,5. Hasil perkalian 3,5 kali 1 tadi 3,5. Itu sama dengan 3,5. Nomor 5, pilihlah bilangan dari kotak di bawah ini dan buatlah soal untuk perkalian pada bilangan desimal. Tukarkan soalmu dengan soal temanmu dan kerjakanlah soal tersebut. Nah, misalkan Bapak buatkan soal perkalian dari 1,5 dikali dengan 7. Misalnya 1,5 dikali 7 sama dengan, kita selesaikan dengan perkalian vertikal, 1,5 dikali 7. 7 kali 5, 35, simpan 3. 7 dikali 1, 7, tambah 3, 10. Kemudian kita hitung di belakang koma, ada 1. Maka jawabannya adalah 10,5. Misalnya kita buat soal lagi, 1,5 dikali 0,8. 1,5 dikali 0,8 sama dengan 1,5 dikali 0,8. Kita kali
8 dikali 5, 40, tulis 0, simpan 4. 8 dikali 1, 8, ditambah 4, 12. Kemudian 0 dikali 5, 0, 0 dikali 1, 0. Kita jumlahkan 0, 2, 1. Kita hitung di belakang koma, 1, 2, 1, 2. Maka jawabannya adalah 1,20. Di belakang koma angka 0 tidak kita pakai. Jadi jawabannya adalah 1,2. Misalnya Bapak ambil lagi soal yang ketiga. Misalnya 1,5 dikali dengan 30 sama dengan 1,5 dikali 30. 0 dikali 5, 0, 0 dikali 1, 0, 3 dikali 5, 15, tulis 5, simpan 1. 3 dikali 1, 3 tambah 1, 4. Kita jumlahkan 0, 5, 4. Di belakang koma ada 1, jadi 45,0. Di belakang koma angka 0 tidak dipakai, jadi jawabannya adalah 45. Nah, soal berikutnya bisa kita buat lagi soal misalnya 1,5 dikali 2,3, 1,5 dikali 5, dan seterusnya. Adik-adik semuanya bisa bikin soal sendiri dari bilangan-bilangan yang ada di tabel ini. Misalnya boleh 0,8 kali 30, 0,8 kali 2,3, 0,8 dikali 5, dan dari bilangan-bilangan yang ada di kotak ini bisa kita buatkan soal perkalian desimal yang sangat banyak. Carilah ukuran dari sudut A, B, C, D di bawah ini. Apakah kamu masih ingat pelajaran di kelas 4? Nah, untuk mencari sudut A, coba kita perhatikan garis ini. Ini adalah garis lurus. Kalau ada garis lurus, maka besarnya ini adalah 180 derajat. Maka besar sudut A ditambah 60 derajat itu sama dengan 180 derajat. Maka sudut A itu sama dengan 180 derajat. Ini pindah ke ruas kanan, jadi kurang 60 derajat. Maka sudut A sama dengan 120 derajat. Maka besar sudut A ini adalah 120 derajat. Kemudian bagaimana mencari sudut B? Sudut B itu sama dengan 60 derajat. Kenapa? Karena sama dengan sudut yang 60 derajat. Kedua sudut ini namanya sudut bertolak belakang. Sudut bertolak belakang. Jadi kalau sudut-sudut bertolak belakang besarnya sama. Nah, boleh juga dengan menggunakan garis berpelurus. Kalau kita lihat garis ini adalah garis lurus, di mana sudut A ditambah sudut B itu sama dengan 180 derajat, atau garis lurus atau berpelurus, di mana garis lurus atau berpelurus itu adalah besarnya 180 derajat. Nah, sudut A tadi 120 derajat. Kemudian sudut B sama dengan 180 derajat. Maka besar sudut B sama dengan 180 derajat. Yang 120 derajat pindah ke kanan jadi kurang 120 derajat. Maka sudut B sama dengan 60 derajat. Kemudian kita mencari
besar sudut C, dan sudut D. Sudut C itu sama dengan 40 derajat. Kenapa? Karena sudut 40 derajat dengan sudut C ini adalah sudut yang bertolak belakang. Jadi alasannya sudut yang bertolak belakang. Jadi sudut yang bertolak belakang itu sama besar. Belakang. Nah, berikutnya, berapakah besar sudut D? Nah, kalau kita lihat dari sini, ini adalah garis lurus. Maka besar sudut C ditambah sudut D itu sama dengan 180 derajat atau sudut berpelurus. Sudut berpelurus itu besarnya 180 derajat. Sudut C tadi 40 derajat ditambah sudut D. Sudut D sama dengan 180 derajat. Maka sudut D sama dengan 40 derajat pindah ke ruas kanan jadi kurang 180 derajat kurang 40 derajat. Sudut D sama dengan 140 derajat.